Pada zaman dahulu di kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dewi Songgolangit. Namun, ia enggan untuk menikah, sehingga sang raja Kediri bertanya tentang alasannya. Dewi Songgolangit hanya tertunduk diam dan meminta izin untuk bertapa demi mendapatkan jawaban yang tepat. Setelah beberapa hari bertapa, ia kembali menghadap sang raja dengan syarat yang harus dipenuhi oleh calon suaminya. Syarat tersebut adalah menghadirkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya, menyediakan barisan 144 ekor kuda kembar, serta mempersembahkan seekor hewan berkepala dua. Mendengar syarat itu, sang raja terkejut karena terasa mustahil, terutama dalam menghadirkan hewan berkepala dua. Namun, ia tetap mengumumkan sayembara ke seluruh negeri. Banyak orang mengundurkan diri karena merasa tidak mampu memenuhi syarat tersebut, kecuali dua raja yang berani menerima tantangan. Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin di daerah Wengker. Raja Singobarong adalah manusia setengah harimau dengan bulu lebat yang penuh kutu, sehingga ia selalu ditemani seekor burung merak untuk mematuki kutu-kutunya. Ia terkenal kejam terhadap rakyatnya dan menjatuhkan hukuman mati tanpa belas kasihan. Dalam urusan asmara, belum ada perempuan yang ia anggap layak menjadi permaisuri selain Dewi Songgolangit. Demi memenangi sayembara, ia segera mengerahkan bawahannya untuk mencari kuda kembar, hewan berkepala dua, serta menciptakan pertunjukan baru. Di sisi lain, Raja Klono Sewandono juga mulai memenuhi syarat sayembara. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan kuda kembar dan menciptakan pertunjukan baru. Namun, ia masih belum menemukan hewan berkepala dua. Mengetahui bahwa Klono Sewandono hampir menyelesaikan syarat, Raja Singobarong merasa khawatir. Ia segera memerintahkan Pati Iderkolo untuk mengirim mata-mata ke Bantarangin, guna mencari tahu perkembangan lawannya. Beberapa hari kemudian, Iderkolo melaporkan bahwa Raja Klono Sewandono hanya tinggal mencari hewan berkepala dua. Mendengar ini, Raja Singobarong langsung memerintahkan pasukannya untuk merampas semua syarat yang telah dikumpulkan Klono Sewandono. Namun, Klono Sewandono telah mencium rencana licik tersebut. Berkat informasi dari Pati Bujangganong, ia mengetahui bahwa ada mata-mata dari Lodaya yang mengintai mereka. Dengan cerdik, ia menyuruh pasukannya menyamar sebagai rakyat biasa agar dapat menangkap mata-mata tersebut. Setelah tertangkap, mata-mata itu akhirnya mengungkap rencana Raja Singobarong sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Mengetahui niat jahat musuhnya, Raja Klono Sewandono memutuskan untuk menyerang kerajaan Lodaya lebih dahulu. Sementara itu, Raja Singobarong yang menunggu kabar dari mata-matanya mulai gelisah. Ia pun menuju ke Taman Sari untuk mencari burung meraknya, karena kepalanya terasa sangat gatal. Di sana, ia merasa nyaman saat burung merak mematuki kutu-kutu di kepalanya hingga tertidur pulas, tanpa menyadari bahwa pasukan Bantarangin telah menyerang Lodaya. Serangan ini begitu dahsyat, tetapi tak ada seorang pun berani membangunkan Raja Singobarong karena perintahnya yang melarang siapapun mengganggunya di Taman Sari. Saat pasukan Bantarangin semakin mendekati istana, Raja Klono Sewandono memperhatikan sesuatu yang menarik. Singobarong dengan kepala harimaunya dan burung merak di bahunya tampak seperti hewan berkepala dua. Saat keributan semakin besar, akhirnya Raja Singobarong terbangun. Marah karena tidurnya terganggu, ia bergegas menuju istana dan mendapati bahwa Raja Klono Sewandono adalah dalang dari serangan tersebut. Pertempuran sengit pun terjadi antara keduanya. Klono Sewandono mengeluarkan senjata pusakanya, pecut Samandiman, sebuah cambuk sakti. Saat cambuk itu mengenai tubuh Singobarong, tubuhnya terpental dan jatuh ke tanah. Keajaiban terjadi, lehernya menyatu dengan burung meraknya, menjadikannya makhluk berkepala dua. Singobarong pun kalah dan akhirnya ditangkap oleh pasukan Bantarangin. Setelah semua syarat terpenuhi, Raja Klono Sewandono berangkat ke Kediri untuk meminang Dewi Songgolangit. Sesampainya di sana, ia menampilkan pertunjukan megah. Barisan 144 kuda kembar yang bergerak dalam iringan gamelan, gendang, dan trompet. Di depan barisan itu, ada Singobarong, si makhluk berkepala dua, yang menari liar dengan gerakan indah dan memukau. Dengan terpenuhinya semua syarat, Dewi Songgolangit menerima pinangan Raja Klono Sewandono, dan mereka menikah. Mereka kemudian tinggal di Wengker, yang kini dikenal sebagai Ponorogo. Dari pertunjukan yang mereka ciptakan inilah, lahir kesenian yang kini dikenal sebagai Reok Ponorogo.